Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku itu pengen ngebahas tentang obat asma. Jadi buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini pasti buat kalian yang nonton video kali ini, pasti kalian itu punya penyakit asma. Nah, kebenaran sebenarnya aku ini lagi berasa, dan kemarin itu aku parah banget dan aku harus ke klinik. Dan waktu kemarin ke klinik aku ada tindakan uap. Nah, karena apa sih namanya, aku udah jelasin di video yang sebelumnya ya, jadi aku itu menyetok obat asma. Nah, aku nyetok obat asma jika pas berasa yang benar-benar aku sesak, aku minum. Dan diminumnya itu pas lagi sesak aja. Nah, biasanya aku itu terserang asma kalau ngehirup debu, apa aku lagi makan sesuatu yang ada bubuk cabenya, itu aku bener-bener langsung nyesek. Terus misal aku lagi radang atau lagi batuk, biasanya asmanya itu berasa, nah kayak gitu ya. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin obat asma yang pernah aku minum. Nah, jadi di sini apa sih namanya ya? Jadi aku setiap kali berobat, aku diresepin obat ya. Dan seringnya aku apa sih namanya, dikasih obatnya itu salbutamol. Bener-bener mereknya itu salbutamol tok, nggak ada embel-embel apa ya, yaitu salbutamol sulfat. Nah, kayak gitu. Nah, cuman kemarin waktu aku stok habis, aku beli di apotik. Aku salbutamolnya nggak ada, cuman dia ngasih tahu ada merek lain, yaitu Theosal. Tapi di bawahnya tetap ada tulisan salbutamol. Nah, kayak gitu. Dan ternyata kemarin aku kan berobat ya, baru kali ini aku berobat asma, aku dikasih obatnya, mereknya belum pernah aku selama aku berobat asma, aku lagi yang bener-bener parah, aku belum pernah tuh diresepin obat ini. Nah, di sini mereknya itu Pritasma. Di bawahnya tetap salbutamol sulfat setara dengan salbutamol. Nah, di sini benar-benar ada keterangannya setara dengan salbutamol. Nah, jadi di sini aku pengen ngejelasin pengalaman aku makan obat-obat ini, rasanya itu kayak gimana. Nah, jadi di video yang pernah aku share, aku ngebahas tentang salbutamol sulfat. Itu obat yang harus ada di rumah jika aku terkena sesak nafas, aku minum obat itu. Nah, tetapi di sini aku mau share ke kalian. Jadi aku udah nyobain 4 macam obat asma, yaitu yang pernah aku coba ya. Jadi aku nggak tahu ya, ada merek lain itu udah pasti banyak. Cuman biasanya yang selalu aku diresepin itu dari dokter itu salbutamol. Nah, cuman aku udah pernah nyobain 4 macam, yaitu salbutamol, yang kedua Theosal salbutamol, yang ketiga ini Pritasma salbutamol sulfat. Di sini tertulis setara dengan salbutamol. Dan yang keempat aku nyobain merek Napasin, obat warung. Jadi aku pernah kehabisan stok. Jadi aku habis obat asmanya. Jadi mau nggak mau suamiku nyari ke warung. Jadi suamiku tuh nyari Napasin. Dan ternyata empat-empatnya itu sama ya. Jadi empat-empatnya sama meredakan sesak nafasku, tetapi efeknya di badan aku itu gemetar. Nah, kayak gitu. Jadi kadang kalian bingung ya, setiap kali habis minum obat asma kenapa badan aku tuh kayak gemetar, kayak yang lemes, kayak yang ada yang jantungnya berdebar-debar kencang. Jadi buat sekarang aku nggak ngerti merek obat asma yang tidak bikin efek lemes itu apa, aku nggak ngerti. Yang jelas yang aku rasakan dari 4 macam obat itu sama. Jadi badannya itu rasanya tuh lemas, kayak gemetar,
apa sih namanya, terus nafasnya itu plong. Nah kayak gitu. Jadi ada perubahan setelah minum obat itu. Jadi saluran pernafasannya itu terbuka. Nah kayak gitu ya. Jadi aku nggak menjelekan obat-obat ini. Yang jelas aku itu mencintai obat-obat ini karena aku punya penyakit asma. Dan kita itu wajib ya, saat asma kita kambuh atau saluran nafas kita tertutup, kita segera membuka saluran pernafasan itu. Bisa dengan obat, bisa dengan uap, bisa juga dengan obat yang dihisap atau yang apa sih namanya, dihirup. Jadi dihirup kayak yang warnanya ini ungu ya kan, Saretide diskus apa ya, itu aku belum pernah coba karena aku tuh asmanya dibilang parah-parah banget juga enggak, tapi kalau misalkan batuk atau apapun berasa sesek tapi masih bisa terkendali. Cuman buat kalian, aku bener-bener menyarankan banget, asma kalian yang bener-bener udah parah, sangat parah, kalian itu nggak usah takut nyetok obat asma, atau kalian menyetok obat yang disemprot atau yang dihisap, apalagi buat kalian pekerja. Jadi kalian perlu obat-obat itu, karena kalau misalkan saluran pernafasan kalian itu tertutup, itu malah berbahaya. Nah kayak gitu ya. Jadi asma itu kalau misalkan tingkatannya masih belum parah, jadi gini ya, kalau misalkan kayak aku nih ya, misal ngehirup debu langsung sesek tapi masih bisa terkontrol, aku masih bisa berjalan, aku masih bisa ngomong, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah parah, jadi kalau misalkan yang sudah parah itu bener-bener engap-engapan. Jadi kalian itu biasanya yang sudah parah, kalian itu butuh obat yang disemprot atau yang dihisap, nah kayak gitu. Nah, jadi di sini buat kalian ya, kalian udah tahu punya penyakit asma. Jadi kalian itu ya harus tahu cara nanganinnya itu kayak gimana. Jadi nggak usah takut. Apalagi buat kalian yang baru tahu kalian punya asma, please kalian itu nggak usah takut, nggak usah yang kepikiran, ya udah jalanin aja. Karena kalau misalkan kita banyak pikiran, kalau misalkan kita apa sih namanya, banyak berpikir, orang asma itu biasanya langsung sesek nafas. Nah kayak gitu. Nah jadi biasanya kalau misalkan aku lagi terserang asma karena debu atau habis makan sesuatu, karena aku asmanya belum terlalu parah, jadi aku mengatur nafas aku, terus aku minum air hangat. Tapi kalau dirasa belum ada perubahan, aku minum obat yang selalu aku stok, yaitu salbutamol. Nah kayak gitu. Nah tetapi kalau misalkan posisinya kayak kemarin ya, jadi dimana kalau orang yang asmanya itu belum parah, tetapi dia bisa bener-bener drop di saat kalian itu batuk atau radang tenggorokan. Jadi kemarin itu aku kan radang tenggorokan, terus keluar batuk pilek, dan dadanya itu sakitnya minta ampun. Terus buat nafas itu pas narik dadanya itu sakit ya kan. Nah jadi dikasih 2 kali minum obat asma itu nggak ada perubahan, masih ada rasa sesak. Jadi kemarin aku lari ke klinik, terus kata si dokternya ini harus ada tindakan uap karena asmanya masih berasa, jadi sesak nafasnya itu berasa. Jadi kemarin itu aku diuap, dan setelah diuap bener-bener nafasnya itu bener-bener plong banget. Jadi bener-bener kayak burung digenggam terus dilepas dia terbang bebas, rasanya tuh kayak gitu. Dan setelah pulang tetap aku dikasih obat batuk, obat flu, obat asma, dan obat peradangan. Nah jadi di sini buat kalian yang punya asma, yang udah punya asma parah, kalian wajib sedia obat. Biasanya kalau yang sudah parah, aku menyarankan kalian obat semprot atau obat dihisap yang harus ditaruh di tas. Apalagi kalian pekerja ya kan, atau kalian lagi bepergian kemana gitu ya. Cuman kalau yang belum parah seperti aku hanya sedia obat, dan obat itu diminum pas lagi aku sesak nafas, tidak diminum setiap hari ya. Jadi minumnya pas lagi sesak nafas aja. Nah kayak gitu. Nah kenapa aku nggak sedia obat semprot atau hirup gitu? Aku rasa itu belum perlu buat aku ya. Jadi aku hanya perlu obat aja, dan harganya tuh juga beda ya. Kemarin aku beli 1 strip salbutamol
itu yang dosisnya 2 mg itu harganya itu 2000. Nah kalau misalkan yang hisap, yang semprot itu harganya bisa ratusan ya. Jadi itu bebas kalian menentukan mau yang mana. Nah kayak gitu. Terus yang belum parah juga nih, misal kalian harus bisa bedakan ya, mana yang harus minum obat asma di rumah atau harus pergi ke klinik untuk melakukan uap. Nah jadi kalau misalkan yang udah parah, nafasnya udah lumayan parah, kalian itu pergi ke klinik minta uap, atau bahkan tanpa minta pun dokter biasanya akan menyarankan untuk uap. Nah karena uap itu kan memasukkan obat ke parunya langsung. Nah sama kayak obat yang disemprot itu, jadi obatnya itu larinya langsung ke paru-paru, jadi pas detik itu juga nafasnya itu langsung plong. Nah kayak gitu ya, gak ada efek gemetar. Tapi kalau misalkan obat itu bener-bener efeknya itu bener-bener Masya Allah ya, gemetar. Kadang kita ngerasa yang nggak ada tenaganya. Apalagi kalau misalkan kita lagi drop ya kan, bukan hanya asma, misal kita lagi pusing, kita lagi batuk, kita lagi flu, itu rasanya itu bener-bener gak karu-karuan ya. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan kapan kalian harus minum obat di rumah, kapan kalian harus ke klinik untuk ada tindakan uap. Nah kayak gitu. Cuman buat yang di rumah punya alatnya itu lebih bagus lagi. Cuman kalau buat aku atau buat teman-teman yang lain yang dirasa belum perlu, karena kadang kita takut ketergantungan ya, kita ngerasa asmanya itu nggak yang dikit-dikit nyesek ya kan, jadi kita takut tergantungan sama obat semprot. Jadi kita nggak perlu obat itu, jadi kita hanya butuh obat tablet. Nah kalau misalkan udah sesak nafas banget baru kita minum. Tapi kalau satu kali dua kali minum nggak ada perubahan, sesak nafasnya masih, nggak usah banyak nanya lagi, kalian berobat terus konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan ngasih saran untuk diuap. Nah setelah diuap pun kalian diresepin obat asma. Nah kayak gitu. Nah mudah-mudahan kalian paham ya yang yang aku jelasin ini, biarpun sedikit mudah-mudahan kalian paham. Maaf ngomongnya belibet, lagi-lagi si Bintang baru bangun tidur. Nah mudah-mudahan di video kali ini ada manfaatnya buat kalian ya. Jadi aku berharap banget setiap video yang aku share itu bermanfaat buat orang lain biarpun hanya sedikit. Nah pokoknya terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.